وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب القرآن اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan membaca dan juga menjelaskan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 168, di mana ayat ini sendiri meminta kita untuk memperhatikan makan dan minum yang kita konsumsi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kudu makan dan juga minumlah mimma fil ardi, apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kalian di muka bumi, halalan thayyiban, makanan dan minuman yang halal secara hukum, thayyiban dan baik secara fungsi. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan pernah mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, membuka penjelasan terhadap ayat tadi, Imam Ibnu Katsir menuliskan kepada kita, lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illallah. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu surat Al-Baqarah 166 ya, kemudian 167 itu menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang mengikuti
sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Pada hari di mana orang-orang yang diikuti mengingkari pengikut-pengikut mereka di dunia, berhala yang disembah, mereka tidak mau tanggung jawab ya kepada manusia yang menyembah mereka. Begitu juga syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan di hari kiamat, Allah sudah menjanjikan kepada kalian janji yang hak, janji yang benar. Sedangkan saya janji tipu-tipu, fa akhlaftukum. Saya kemudian ingkari janji itu. Salah sendiri kalian sendiri. Buat apa? Mempercayai janji-janji yang telah aku umbar waktu dalam kehidupan dunia. Jadi semuanya berlepas diri pada hari kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya. Maka setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar mengenai annahu la ilaha illahu, hanya dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, wa annahu al-mustaqilu bil khalqi, dan juga Allah menerangkan kepada kita melalui rentetan ayat sebelumnya, dialah satu-satunya zat yang menjadi faktor utama segala penciptaan makhluk yang ada di alam semesta. Mustaqilu bil khalqi, artinya independen dalam menciptakan segala ciptaan. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah ya. Baru setelah itu Allah turun dari tataran teologis ke dalam tataran muamalah ya. Jadi makan dan minum itu bukan lagi urusan yang teologis Bapak Ibu, tetapi sudah urusan muamalah. Syara'a yubayyinu annahu raziqu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dia juga adalah faktor yang paling determinan sebagai pemberi rezeki. Annahu ar-raziqu li jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluk yang telah Ia ciptakan tadi. Maknanya apa? Allah ini bertanggung jawab, tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab memberikan makanan dan rezeki kepada makhluk yang telah Ia ciptakan. Nah, itu janji Allah. Bahkan Bapak Ibu sering kadang-kadang hal yang tak terduga terjadi di dalam kehidupan makhluk hidup. Ya, ada yang seharusnya memangsa, tetapi justru sebaliknya, bukannya memangsa hewan mangsaannya, tetapi bahkan justru melalui perantara hewan pemangsa inilah makhluk yang seharusnya dimangsa mendapatkan makanannya. Ya, saya sering itu nonton di Discovery Channel, di mana seekor ular kobra yang seharusnya memangsa anak seekor burung yang baru menetas, tetapi ketika burung itu kehilangan hidupnya, justru burung-burung kecil yang baru menetas ini Bapak Ibu mendapatkan rezekinya melalui lidah yang dijulurkan oleh seekor hewan kobra kepada diri mereka. Nah, ini kan suatu hal yang kiranya mustahil. Seharusnya ular kobra itu bisa langsung menyantap burung-burung kecil tadi. Nah, tetapi justru dia tidak memangsanya. Begitu juga dalam kehidupan manusia yang lebih punya peradaban dibandingkan kehidupan hewan. Manusia hidupnya lebih beradab, maka diaturlah sedemikian aturan di dalam kehidupan manusia. Kalau pakai standar ukuran Islam itu setidaknya ada 3 yang menjadi
pedoman dalam kehidupan kita, di mana orang mati diurus sama orang yang masih hidup. Jadi rezekinya orang mati itu di mana? Di tangan orang yang masih hidup. Bahkan kalau ada orang mati yang terlantar Bapak Ibu di tengah kawasan kita, di tengah lingkungan kita, tidak peduli agama dari orang yang mati itu, satu kampung itu di dalam syariat hukumnya dosa. Disebut dengan fardu kifayah. Pasti kalau orang mukmin sudah pasti. Begitu juga orang non-Islam. Ya, jadi jangan kita abaikan. Ada tetangga kita Kristen yang meninggal dunia itu tidak boleh diabaikan. Mati membusuk, mati menjadi bangkai dimakan belatung, itu satu kampung berdosa kita. Cuma cara memfardu kifayahkannya tentu dengan agama Nasrani. Beli jas, ya, jahit jas seumur hidup tidak pakai jas. Tapi hari itu ya terpaksa cari jas. Kalau tetangga kita Hindu ya terpaksa mengumpuli kayu bakar, bakar jenazahnya itu ya, disuruh di dalam agama kita untuk mengurusi orang yang hidup, rezeki orang yang mati, rezekinya di tangan orang yang hidup. Orang yang sakit rezekinya itu di tangan orang yang sehat. Kita harus santuni itu. Orang sakit tidak bisa lagi cari nafkah, itu berhak kita santuni. Ya. Orang yang lemah, fakir, miskin, rezekinya itu diwajibkan di dalam harta orang-orang yang kaya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu ada hak-hak tertentu bagi orang yang membutuhkan, lis-sa'ili, baik mereka yang meminta atau mahrum, atau yang menahan diri untuk tidak meminta. Itu tanggung jawabnya ada di situ. Fadzakara dzalika fi maqamil imtinani annahu abahalahum ayyakulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan minallahi thayyiban. Fadzakara dzalika fi maqamil imtinani lahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut masalah rezeki ini di dalam ayatnya. Tadi surat Al-Baqarah ayat 168. Salah satu rupa bentuk konkret daripada rezeki itu makan dan minum. Tidak ada manusia yang bisa bertahan tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Kata Allah di dalam ayat yang lain, wa ma ja'alna li basyarin min qablika alla ya'kuluna ta'am. Tidak pernah kami menjadikan manusia tidak tanpa membutuhkan kepada makanan dan minuman. Ya, manusia itu butuh kepada makanan dan minuman. Aba halamun ayakulu mimma fil ardi fi qawmihi halalan minallahi thayyiban. Yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, ya apapun daripada hasil bumi itu yang halal secara hukum dan juga baik secara fungsi. Jadi dua yang harus diperhatikan terutama bagi orang yang beriman. Yang pertama, halal secara hukum. Halal secara hukum itu di dalam fikih dibagi lagi menjadi dua bahagian. Ada halal secara zatnya. Contohnya babi itu tidak halal secara zat. Ya, jadi babi itu walaupun hasil peliharaan kita sendiri Bapak Ibu tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Zat babi itu sendiri di dalam syariat merupakan benda yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga halal dari hasil perolehannya. Makan nasi halal berhasil. Makan daging sapi halal, daging kambing halal. Tetapi kalau cara memperolehnya dengan cara mencuri, walaupun zatnya halal, tetapi caranya tidak benar, maka menjadi haram.
Atau kita pelihara kambing itu, bukan kita curi atau kita beli misalnya, tetapi nyembelihnya tidak sesuai dengan tata cara syariat, kita tabrak misalnya, atau kita suntik dia mati, bangkai dia Bapak Ibu, bukanlah daging masbuh, daging yang kita sembelih sesuai dengan aturan syariat, diucapkan bismillah atau nama Allah. Karena Allah melarang kita makan sesuatu yang tidak diucapkan nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Saat disembelih juga 3 urat yang ada di leher hewan itu harus putus, ya. Urat mari, urat hulkum, dan urat wadijah. Urat mari tempat keluar daripadanya saluran makanan dan minuman. Wadijan, urat yang keluar daripadanya darah. Hulkum, urat yang keluar daripadanya udara yang dihirup sama hewan. 3-tiganya harus putus. Putus 2, 1 tidak, jadi bangkai. Nah, jadi yang namanya halal itu dibagi lagi menjadi 2, kata para ulama. Ada halal zati, ada juga halal kasabi atau cara memperoleh makanan tersebutnya. Begitu juga setelah halal secara hukum, harus juga lihat fungsi daripada makanan itu. Nah, karena tubuh manusia Bapak Ibu beda-beda, daya tahannya, kekuatannya, daya seratnya. Ada orang yang alergi makan bawang merah, nah, maka walaupun bawang merah itu halal, tetapi secara fungsi kurang baik bagi orang itu. Ada orang pekerja keras, buruh, kuli bangunan, butuh banyak glukosa, minum manis tidak apa-apa. Ada orang yang kerjanya cuma kantoran, gerak tidak, apalagi keluar keringat. Minum minuman yang terlalu manis kurang baik bagi orang ini. Maka secara fungsi gula baik bagi para pekerja keras seperti buruh, tetapi tidak baik bagi orang yang kerja duduk di perkantoran. Nah, itu kan fungsinya, ya. Kalau durian nggak kita bahas Pak Sabri di sini, ya. Bahaya nanti bahas durian. Nanti nggak dibeli lagi durian. Itu buah-buahan. Kalau kata Pak Sabri, buah-buahan 4 sehat 5 sempurna. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan di sini sama Imam Ibnu Katsir, ai mustaqadan fi nafsihi ghayra dharin lil abdani wala lil uquli. Jadi yang dimaksud thayyibah maknanya mustaqadan fi nafsihi. Makanan yang secara fungsinya, gizinya, proteinnya mustaqadan fi nafsihi, bermanfaat untuk tubuh kita, ghairu dharin lil abdan, tidak menimbulkan kemudaratan kepada badan kita kalau dikonsumsinya. Wala dimukuli, begitu juga tidak mudarat kepada akal, bukan hanya kepada badan tetapi juga kepada akal. Khamar itu Bapak Ibu salah satunya mungkin ada manfaat buat badan. Kata orang yang tinggal di daerah dingin itu, khamar itu salah satu fungsinya menghangat badan. Saya bahkan ada teman orang Rusia, dia baru tahu kalau vodka yang diminum di kampungnya itu bagian daripada khamar saat datang ke Mesir. Jadi di masyarakat dia itu tradisi minum khamar, itu minum bukan khamar ya, vodkanya orang Rusia itu. Nah, dia orang pedalaman Rusia sana, usia 50 tahun dapat beasiswa belajar di Azhar. Baru tahu dia kalau vodka itu haram. Kenapa? Karena di daerah dia sudah biasa orang minum vodka itu untuk menghangatkan tubuh. Ya, tetapi bukan di dalam Islam makanan yang baik itu bukan hanya untuk fungsi tubuh, tetapi juga untuk fungsi akal. Ya, khamar itu mungkin dia bisa menghangatkan badan. Tetapi tidak ada satupun riset penelitian yang mengatakan khamar itu juga bisa mencerdaskan otak. Justru bisa sebaliknya menghancurkan
sel-sel otak manusia. Ya, maka Allah fair sekali kan di dalam Al-Quran pada saat ada yang bertanya tentang khamar itu seperti apa, dijawab sama Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukumnya khamar dan main judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jawab Muhammad kepada mereka yang bertanya, fihima, dalam khamar dan permainan judi itu ismun, ada dosa, wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaatnya bagi kehidupan manusia. Manfaat khamar Pak tadi Pak contohnya yang menghangatkan badan. Tidak terbantahkan itu. Kita di daerah dingin itu kalau minum khamar hangat badan kita itu. Tapi belum tentu baik bagi fungsi otak. Gitu juga judi. Judi itu bisa menghidupkan ekonomi. Bapak Ibu, di Asia ada satu daerah dekat Hong Kong sana namanya Pulau Macau. Ekonominya itu maju ditopang oleh perjudian. Pulau Macau itu. Atau Malaysia, nggak usah jauh-jauh. Ada daerah namanya Genting Island. Nah, Pak Dewandi pernah pergi, siapa? Pernah berani ya? Lihat-lihat aja kan. Yang terlihat bukan main judi. Genting Island Pak, penyokong ekonomi Malaysia itu Genting Island itu besarnya karena judi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan fair menjawab, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Dalam judi, dalam khamar itu ada dosanya dan juga ada manfaatnya, meskipun kata Allah wa ismuhuma akbaru min nafihima. Dosanya itu, mudaratnya itu pasti lebih besar. Dampak yang ditimbulkan itu jauh lebih besar Bapak Ibu dibandingkan manfaat yang ditimbulkan oleh keduanya ya. Begitu juga akhirnya setelah Allah meminta kita memperhatikan makan dan minum harus sesuai dengan hukum halalnya dan thayyibah secara fungsinya, Allah juga melarang kita wa nahahum anittiba'i khutuwati syayatin, untuk mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Jadi syaitan ini Bapak Ibu, kalau bahasanya Al-Quran atau bahasanya ulama, godaannya itu disebut talbisus syayatin, membalut. Jadi seolah-olah yang benar, yang salah itu dibuat nampak benar. Jadi jangan kita pikir kita sholat ini sudah terlindungi dari godaan syaitan. Enggak Pak, syaitan di situ masuknya. Kalau yang sudah jelas salah itu tidak main di situ syaitan. Tapi dibuatnya sesuatu yang tidak baik itu nampak menjadi baik. Nah itu godaan syaitan selalu seperti itu. Termasuk juga dalam konteks makanan halal dan makanan halal. Pasti syaitan di situ juga bekerja untuk menggoda manusia agar menghalalkan apa yang sesungguhnya sudah dihalalkan sama Allah, atau juga sebaliknya mengharamkan apa yang sudah sebelumnya dihalalkan sama Allah. Nah, maka kita jangan sampai terlibat dalam langkah-langkahnya syaitan seperti itu. Baca Al-Quran misalnya, tidak semua murni cari pahala. Al-Quran itu dibacakan kata para ulama bernilai pahala semata-mata dibaca. Kalau Allah Ta'ala al-munazzalu ala khatimin nabiyyin al-mahbudu bitilawati. Al-Quran itu apa? Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, al-mahbudu bitilawati, bernilai pahala semata-mata dibaca, terlepas paham atau tidak paham makna. Tetapi jangan pikir semua orang baca Al-Quran itu udah benar. Ada juga yang kesaktian, ngamali ilmu tertentu supaya dapat ilmu gayung, ngamali ayat wa idza batashtum jabarin itu terus dizikirkan. Udah salah niat, udah kena dia godaan daripada syaitan.
Ada yang belajar baca Al-Quran tujuannya pengasih, supaya cewek-cewek kelompok-kelompok sama dia semua. Yang dibaca surat Yusuf tiap hari, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih. Ada yang cari ayat untuk ditirakat tujuannya pesugihan agar kaya raya. Itu permainannya setan. Disitulah mainnya setan, termasuk juga dalam masalah makanan. Kadang-kadang setan masuk di situ, dia menggoda kita untuk menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya menghalalkan yang haram. Wahya tara'ibuhu wa masalibuhu fima adalla atba'ahu fihi min tahrimil ba'air wasyawaidi wal wasaili wa nahbiha mimma zayyana lahum fi jahiliyatihim. Ada kisah Pak di zaman jahiliyah ini dinukilkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, ya. Wahiyat tara'iqihi. Ini jalannya syaitan, wa masalikihi, maslak atau tempat tempuhnya syaitan, fima adalla atba'ahu, ketika dia ingin menyesatkan pengikutnya Rasulullah SAW, min tahrimil bahair was-sawaib wal wasail, mentahrimkan as-sawaib, mentahrimkan as-sawaib, mentahrimkan al-wasail. Apa itu tiga istilah? Al-bahair, as-sawaib, al-wasail. Jadi al-bahair itu jamak daripada kata bahira, as-sawaib jamak dari kata saibah, al-wasail jamak dari kata wasilah. Apa itu? Itu godaan syaitan yang dulu membuat orang-orang Arab jahiliyah itu, Bapak Ibu, mengharamkan apa yang telah dihalalkan sama Allah. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu boleh buka surat Al-Maidah ayat 103, di mana di dalam ayat tersebut Allah menceritakan kepada kita tiga hal tadi. Bahkan Pak ditambah satu lagi di dalam ayat itu dengan 4 ham, ya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah di dalam ayat tadi, ma ja'alallahu lakum min bahiratin. Allah tidak pernah mengharamkan kepada kalian bahira. Bahira itu apa? Keyakinan orang Arab jahiliyah dulu, Pak. Kalau seekor onta betina, dia sudah mampu melahirkan lima anaknya, sudah berhasil, sudah bertelur, sudah beternak anaknya sampai 5 ekor, maka unta betina ini, Bapak Ibu, tidak boleh lagi dimanfaatkan apapun, tidak boleh lagi disembelih dimakan dagingnya, tidak boleh lagi diperah susunya, tidak boleh lagi ditunggangi dia untuk kendaraan. Terus gimana? Dibiarkan aja. Sebagai tandanya, telinga kanan unta betina itu dipotong. Jadi unta itu dibiarkan mati menua. Itu keyakinan orang Arab jahiliyah, karena sebab godaan syaitan, seolah-olah yang meminta melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hewan itu disebut dengan bahira atau jamaknya bahair. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 103 Allah mengatakan, ma ja'alallahu lakum min bahira. Bukanlah Allah yang memerintahkan kalian untuk tidak lagi memakan onta betina yang sudah melahirkan 5 anaknya. Boleh makan. Allah tidak pernah mengharamkan itu. Itu namanya bahira. Wala wasilatin wala saibatin. Apa itu saibah? Karena ja'alallahu lakum min bahiratin wala saibah. Saibah itu, Bapak Ibu, orang Arab kalau berpergian jauh, kemudian mereka bernazar, seandainya dalam perjalanan ini mereka selamat,
ada satu onta yang mereka miliki itu nggak diapa-apain lagi, nggak disembelih untuk diambil dagingnya, tidak lagi ditunggangi, dan juga tidak diperah sapi susunya kalau dia hewan unta betina. Dibiarkan juga menua. Kalau tadi yang pertama betina punya 5 ekor anak, kalau ini dia nazar, maka nazar juga hati-hati, Pak. Tanya sama ulama mengenai objek nazar yang ingin kita lakukan. Jangan asal nazar, karena nazar itu Pak harus di dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Nah, kayak tadi kita membiarkan unta mati menua sendiri, itu suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariat. Tidak boleh itu. Unta itu untuk diambil manfaatnya. Terserah bagaimana caranya, mau diambil manfaatnya dengan ditunggangi, diperah susunya, atau juga diambil dagingnya. Tidak boleh dibiarkan mati menua. Maka dilarang di dalam syariat namanya saibah. Bernazar, kalau saya selamat dalam perjalanan, unta ini tidak saya paparkan lagi sampai dia mati menua. Tidak boleh itu, Bapak Ibu. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an yuksi Allah falyuksi. Barang siapa yang bernazar untuk taat dan patuh kepada Allah, laksanakan nazarnya. Barang siapa yang bernazar dalam hal-hal mendurhakai Allah, jangan lakukan, jangan tepati nazarnya. Nah, maka sebagai gantinya wajib dia membayar kafarat daripada nazarnya, memberi makan 10 orang fakir miskinnya dengan makanan ukuran standar masyarakat setempat. Saya pengalaman waktu saya haji 2022 lalu, Bapak Ibu. Ada satu ibu-ibu lama menanti dia tidak bisa naik haji. Seharusnya berangkat 2020 Covid. Ternyata di masa Covid ibu ini keserang, sakit ya, keserang Covid. Bahkan menurut beliau nyaris meninggal dunia, sudah masuk ruang piniri. Di situ dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh dan saya bisa naik haji, saya akan gunduli kepala saya, cukur habis. Padahal perempuan itu haram mengunduli kepalanya. Kalau laki-laki gundul saat tahallul itu sunnah muakkadah, ya kan? Sunnah muakkadah mengunduli rambut bagi laki-laki. Perempuan tidak boleh. Perempuan itu hanya memotong beberapa helai rambutnya saja, baik dalam keadaan berhaji, tahallul ataupun di luar haji. Perempuan itu tidak boleh gundul rambutnya. Kalau laki-laki boleh. Bahkan laki-laki di luar haji kalau nggak ada kebutuhan, makruh hukumnya, gundul rambut itu makruh. Jadi ibu ini Bapak Ibu setelah kami mentor Jumrah Aqabah, mau mencukur rambutnya, mau mencukur botak. Kebetulan di Kota Satu ada Wali Abdul Muttalib, tanya hukum sama saya bilang tidak boleh diskusi. Terus saya harus bagaimana? Saya sudah bernazar. Ya sudah, cari aja 10 fakir miskin, bayar kafarat nazarnya, karena kita tidak boleh memenuhi nazar yang di dalamnya ada unsur mendurhakai Allah, salah satunya dengan melanggar syariatnya Allah. Itu tidak boleh. Bapak Ibu nazar, ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan puasa 10 sampai tanggal 14 Zulhijjah. Batal itu nazar. Kenapa? 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa. 11, 12, 13 hari tasyrik, tidak boleh puasa. Batal sendirinya itu nazarnya. Nah, secara otomatis kalau nazarnya batal, kita harus bayar kafarat nazar. Nah, maka oleh sebab itu ada baiknya sebelum kita nazar itu nanya dulu sama ulama, apakah objek nazar saya itu benar apa enggak. Kalau benar lanjut, kalau tidak benar tidak, batali, ganti dengan objek nazar yang lain. Itu penting sekali Bapak Ibu supaya tidak terjadi seperti orang jahiliyah dulu. Nah, itu namanya saibah, ya. Ma ja'alallahu lakum min bahiratin wa nasaibatin wala wasilah. Nah, wasilah itu domba
yang sudah melahirkan anak 10. Kemudian anak ke-10 itu kembar, apakah betina ataupun jantan. Kemudian domba ini Pak tidak boleh diapa-apain lagi, mati menua. Tidak boleh diambil dagingnya, diperas sapinya, susunya, dipakai bulunya. Tidak boleh diapa-apain lagi, mati menua. Itu namanya wasilah ya di dalam tradisi orang Arab jahiliyah. Wala amin sama. Itu 4 jenis hewan godaannya syaitan di zaman itu untuk orang jahiliyah, menelantarkan hewan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Itu kerjaannya orang-orang kafir, yaftaruna 'ala Allahil kadzib, menciptakan kedustaan dalam hal makanan dan minuman yang dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak diizinkan di dalam agama kita ya. Kita baca sedikit lagi, karena fi hadisin Iyad bin Himarin alladzi fi sahih Muslim, sebagaimana riwayat hadis dari sahabat Nabi Iyad bin Himar di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulu Allah taala. Ini berarti hadis qudsi ya. Inna kulla ma amnahu ibadi fa huwa lahum halalun. Apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya, fa huwa halalun, maka dia adalah hal-hal yang halal dalam kehidupan ini. Wa fihi wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa itu jamak dari kata hanif, lurus. Manusia itu lahir Pak dalam keadaan lurus. Bayi itu dalam hadis yang lebih populer lahir dalam keadaan fitrah. Tadi saya baru baca buku Feng Shui. Lagi mencoba mempelajari Feng Shui. Ternyata Feng Shui itu Pak mirip-mirip dia, dekat-dekat dengan ilmu tasawuf. Dalam ilmu Feng Shui disebut ada 4 ciri orang itu mudah didekati sama rezeki. Salah satunya ini ya. Kalau orang itu disenangi sama anak kecil, itu rezeki orang itu mudah. Ada 4. Kalau wajahnya, perawakannya lebih muda dari usianya, itu yang pertama. Bapak itu usia 70 tahun, tapi perawakannya kayak anak 40 tahun, itu rezekinya mudah, berkah. Awet muda ya kata orang. Yang kedua, semua hewan dekat sama dia. Duduk, datang kucing. Jadi kalau ada orang datang kucing tuh tendang, itu tidak mudah rezekinya. Tapi kalau datang kucing ya, datang burung, apalagi datang burung, senang, hewan itu senang sama dia. Itu orang muda rezekinya. Yang ketiga, anak kecil senang sama dia. Datang anak kecil, enggak menjauh. Itu ada 3 itu cirinya ya. Dalam ilmu tasawuf sama Pak. Usianya nampak lebih muda dari perawakannya nampak lebih muda dari usia. Disenangi sama hewan, disenangi sama anak-anak, dan tidak pernah terlihat susah meskipun tidak ada duit. Ini udah duduk rezekinya mudah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita katakan pertemuan kita pada kesempatan malam ini, semoga apa yang telah kita sampaikan pada malam ini bermanfaat ya kepada kita semua. Malam ini juga malam Isra dan Mi'raj, semoga banyak berkah buat kita semua, mengingat 1000 tahun atau 1400 tahun lalu di malam inilah Rasulullah diperjalankan oleh Allah sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Semoga kita bisa banyak mengambil berkah dari malam Isra Mi'raj ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nas'alu billahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.